Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini merupakan judul dari buku karya Eka Dharma Putra yang menelaah doa Bapa kami untuk warga gereja. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gloria Grapha tahun 2004. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini didasarkan dari sepenggal permohonan murid-murid Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Bagi seorang Eka Dharma Putra, kalimat tersebut setidaknya mengingatkan tentang dua hal. Pertama, tentang betapa seringnya kita mengabaikan kuasa doa yang begitu potensial tersimpan di dalam diri kita dan membuatnya mubazir. Sedangkan yang kedua, kalimat tersebut hendak mengingatkan betapa kita, siapapun dia, masih harus terus-menerus belajar tentang berdoa yang benar. Marilah kita ikhtiarkan selama 9 hari penantian kita akan penggenapan janji Tuhan pada hari Pentakosta melalui pendalaman doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan menyempurnakan kerinduan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam peristiwa Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus yang menjadi bukti nyata kemenangan Yesus atas kuasa dosa dan menganugerahkan pengampunan serta keselamatan kepada kita yang percaya kepadanya. Melalui bagian dari doa Bapa kami, kita boleh semakin diingatkan dengan lebih mendalam pemahaman mengenai pengampunan yang Allah berikan kepada kita dan juga bagaimana kita memberikan pengampunan kepada sesama. Manusia adalah makhluk individu yang khas dan unik dengan segala kepribadiannya masing-masing. Sekaligus makhluk sosial yang tidak lepas dengan relasi sesamanya. Prinsip dalam relasi Kristiani seperti pada Lukas 6 ayat 31 demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Prinsip relasi Kristiani dititik beratkan kepada keseimbangan, keadilan, dan juga timbal balik. Demikian pula dengan pengampunan. Pengampunan yang Allah berikan tidak lepas dari pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita. Beberapa pemahaman doa Bapa kami yang dipaparkan Pendeta Ayub Yahya dalam kalimat ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita tidak mau mengampuni, kita menutup peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Hal ini diingatkan seperti pada Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengan jelas ditekankan kita harus mengampuni jika ingin diampuni oleh Bapa. Pemahaman yang kedua, pengampunan adalah pilihan dan tindakan, bukan hanya perasaan semata. Ketika kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan, kita juga perlu merealisasikan dalam tindakan nyata dengan mengampuni sesama. Pemahaman yang ketiga dari kalimat ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, merupakan ungkapan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan bahwa kita telah melakukannya kepada sesama. Bukan hal yang mudah untuk memberikan pengampunan pada orang yang menyakiti hati kita. Tentunya melalui proses bertumbuh yang terus-menerus dalam pembelajaran diri kita masing-masing.
Salah satunya, kita perlu memahami mengapa kita harus mengampuni. Mengampuni adalah suatu perintah yang wajib dilakukan, walaupun sangat sulit karena harus melawan diri sendiri. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita boleh selalu berusaha. Mengampuni adalah perwujudan kasih yang merupakan tema utama dari Alkitab. Mengampuni memberikan kelegaan serta membebaskan, membuat hati tenang tanpa rasa dendam dan juga sakit hati, membuat kita dapat menjalani kehidupan dengan sukacita. Langkah yang dapat membantu kita untuk belajar memperjuangkan pengampunan. Yang pertama, dengan berusaha memahami bahwa di balik setiap tindakan pasti ada alasannya. Terkadang orang yang menyakiti kita adalah orang yang paling perlu kita doakan. Langkah yang kedua, menyadari bahwa tiap orang membutuhkan pengampunan. Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Langkah yang ketiga, mengingat tindakan buruk dengan cara baru. Bahwa Tuhan dapat memakai hal buruk untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang dialami oleh Yusuf, bagaimana perjalanan hidupnya yang penuh rekaan perbuatan buruk, tetapi Yusuf meyakininya sebagai rencana Allah untuk menyelamatkan bangsanya, dan Yusuf memberikan pengampunan. Dengan kita sama-sama belajar memahami bagian dari doa Bapa Kami yang Tuhan ajarkan, kita boleh semakin dimampukan untuk berproses dan bertumbuh di dalam hal memberikan pengampunan kepada sesama kita dalam menjalani kehidupan. Tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. 9 hari yang kami ikhtiarkan untuk bersama dipersekutukan dalam kebenaran firman-Mu dan juga dalam doa-doa permohonan dan syukur kami, mau menjadi kekuatan untuk gereja-Mu terus-menerus berjuang, menyatakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup bergereja kami. Karena itu kami bersama sebagai bagian dalam kehidupan bergereja di GKI Pasir Kaliki. Kami secara khusus mau berdoa untuk gereja-Mu. Karena GKI Pasir Kaliki adalah milik-Mu. Karena itu kami bersama mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menolong gereja-Mu
Dan Tuhan juga yang mengikatkan tali kasih di antara kami semua menjadi satu bagian dalam hidup bergereja yang mau menyatakan kesaksian iman percaya kami. Karena itu, kehidupan bergereja kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama pun mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia. Di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 yang masih kami jalani, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk terus berjuang menghadapi dan melawan pandemi COVID ini. Tuhan menolong pemerintahan kami. Begitupun juga dalam segala harapan kami akan perbaikan dan perubahan di negara kami. Seutuhnya kami mau berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudari kami yang tengah bergumul dalam tantangan kehidupan, dalam kelemahan fisik karena lanjut usia ataupun sakit penyakit, dalam berbagai perjuangan untuk usaha dan pekerjaan, dalam tantangan hidup berumah tangga, maupun juga tantangan mendidik dan membesarkan anak-anak dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang terus mau menaruh pengharapan dalam hidup keluarganya di dalam dan bersama Engkau. Kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu, kami bersama mohon, dengarkanlah doa kami. Saat ini, kami bersama mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami, bagi Ibu Devi yang tetap diberikan kekuatan dalam menyatakan pendampingan bagi Bapak Pranata yang menjalani perawatan di Bogor. Kasih dan kuasa Tuhanlah yang senantiasa meneguhkan keluarga dalam menyatakan pendampingan. Karena itu, kami bersama berdoa untuk Ibu Devi dan juga Bapak Pranata. Kami bersama pun mau berdoa buat Ibu Yani di tengah masa pemulihan yang masih dilakukan. Segala perjuangannya untuk menjalani pengobatan, kami bersama mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu tolonglah Ibu Yani untuk terus mau mengandalkan dan menaruh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Karena itu, keberadaan Ibu Yani mau kami serahkan di dalam dan bersama Engkau. Kami juga bersama mau bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus atas pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi Feby, anak pertamanya di Jakarta dari COVID-19. 26 hari di rumah sakit yang telah dijalani oleh Feby telah menguatkannya bersama dengan keluarga untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga hari-hari yang saat ini masih perlu dijalani dalam segala pemulihan yang daripada Tuhan, mau kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan karena itu kami mohon, sempurnakan syukur kami bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami akhirnya secara pribadi lepas pribadi hendak menaikkan doa-doa permohonan kami dan doa syukur kami.
Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah dan jawablah doa kami, serta kuatkan kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga dan menegaskan akan janjinya bagi kami, yang juga telah mengajar kami bersama doa Bapa kami dengan bernyanyi. Dan janganlah membawa